Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tada. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma adfa' 'anna al-bala wal waba wal bala wal fahsya wal zalazil wal mihna ma dhahara minha wa batan. Allahumma 'alaika bil yahudi al-mu'tadin alladhi qatal muslimina fi Filastin. Allahumma 'alaika bihim fa innahum la ya'jizun. Allahumma shaddid sadrahum wa farij jam'ahum waj'al da'watan 'alaihim. Allahumma ahsinhum 'adada waqfirhum badada wa la tubaddil minhum ahada. Allahumma anzil 'alaihim wa 'ala man awanahum sa'naka alladhina yuwaddu 'ala al-qawmi al-dhalimin. Allahumma anqidh muslimina wal muslimin al-mustad'afina fi Filastin. Allahumma lutuf bihim warhamhum wa akhrijhum min ad-dhiqi wal hisab. Allahumma taqabbal minhum syuhada washfi 'anhum washfihim marada wal jarha. Allahumma kun lahum wa la takun 'alaihim fa innahu la hawla lahum wa la quwwata illa bik. Allahumma ansur mujahidin fi Filastin. Allahumma ansurhum 'ala al-yahud wa man 'awanahum min al-kuffar wal munafiqin. Allahumma saddid syu'bahum wa ahid sufufahum wasma' kalimatahum al-haqqi wa hayyul qayyum. Allahumma salli ala Muhammad wa bil makan wa bil zaman. Amin ya rabbal alamin. Mungkin di antara kewajiban kita sebagai muslim, bila tidak bisa bantu secara langsung, kita masih punya kewajiban bantu dengan yang lainnya, dan di antaranya adalah dengan doa kita. Kalau kita baca berita sekarang, Masya Allah, berita di Palestina, baca Al Jazeera, Masya Allah, berita itu. Semoga di antara doa kita Allah terima. Kita lanjut ke surat Al-Fil. Surat Al-Fil, artinya gajah. Surat Makkiyah, turun di Makkah. Difaham semuanya sepakat turunnya di Makkah. 5 ayat. Urutan surat ke-19 sebelum surat Kafirun, setelah surat Al-Anfal. Sebab dinamakan Al-Fil ya karena di suratnya ada lam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Disebut kata-kata Al-Fil yang berarti gajah. Banyak ayat Al-Quran dengan nama-nama hewan. Ada Al-Fil, An-Naml, An-Nahl, yang banyak. Tapi di dalamnya bukan berarti menerangin masalah hewannya, bukan. Al-Fil menerangin masalah ashabul fil, pasukan bergajahnya, bukan menerangin masalah gajahnya gimana bentuknya, enggak. Soalnya dulu ada siapa namanya Musailamah yang ngaku nabi, bersama pakar Musailamah Al-Kadzdzab dari Yaman sana. Tidak dengar di sana Nabi punya surat Al-Fil, turunkan wahyu surat Al-Fil. Dia juga ngaku dapat wahyu surat Al-Fil juga. Al-Fil khurtum tawil, Al-Fil gajah khurtum tawil, karena belalainya panjang, badannya kabir, perutnya gede. Akhirnya kecerdasannya cuma dari hewan, dari gajahnya. Beda dengan surat Al-Fil yang ada di Al-Quran. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Intinya ceritanya pasukan bergajah ini dihancurkan ketika mau menghancurkan Ka'bah. Kenapa Ka'bah mau dihancurkan? Sama siapa? Mau dihancurkan oleh Raja Abraha. Dari mana? Dari Sa'na di Yaman sana. Jadi dulu Jazirah Arab itu kebanyakan dikuasai orang Yahudi.
Yahudi pengen semuanya Jazirah Arab dikuasai jadi Yahudiisasi. Rajanya ada namanya Dunwas. Ada daerah yang penduduknya itu masih benar-benar berpegang teguh dengan agama terdahulu, yaitu agama Nasrani di Najran. Kalau di Mekah masih pegang kemusyrikannya, masih nyembah berhala. Akhirnya siapa Raja Dunwas ini karena ingin menjadikan orang-orang Jazirah Arab, sebagian orang-orang Arab juga ada yang jadi Yahudi, ada yang sebagian mereka menyembunyikan maknanya agamanya terdahulu juga. Terus agama Yahudi ini agama yang orangnya dulu pegangannya kan sihir. Kalau Al-Quran syaitan al-mulki sudah wa kafar Sulaiman walakin syaitan kafar wa alimuna nasas. Mereka itu dulu sihir. Dan di antara ada tukang sihirnya ini yang udah tua, bilang kerajanya, saya ini udah tua, kan harus ada regenerasi. Akhirnya minta dicarikan seorang pemuda yang bisa melanjutkan sihir. Akhirnya dapat seorang pemuda yang kurang lebih umurnya 21 tahun. Pemuda akhirnya diajari sihir. Ketika diajari sihir, pemuda ini setiap hari berangkat ke rumahnya ke tukang sihir. Ketika di perjalanan melihat ada seorang rohib, pendeta. Kalau zaman dulu mereka pendeta Nasrani. Ketika melihat rohib ini, kok ibadahnya bagus, akhirnya dia ikut ke rohib juga. Sebelum nyampe ke tukang sihirnya tadi, ikut di rohib. Akhirnya dengarkan hikmahnya kok bagus. Akhirnya ikut ke rohib, terus berangkat ke tukang sihir. Ketika ke tukang sihir sampai sana karena telat, akhirnya dihukum. Akhirnya karena sering dapat hukuman, bilang ke rohibnya. Sama rohibnya dikasih tahu, ketika nanti kamu dapat hukuman, nanti bilang aja. Kalau ke tukang sihir bilang, saya masih bantu di rumah. Jadi ke tukang sihir nanti ke rumah kami telat karena waktunya kepotong untuk datang ke pendeta tadi. Nanti ke rumah bilang saya masih dicegah sama tukang sihir dulu. Akhirnya setiap hari gitu datang ke rohib, datang ke terus baru ke tukang sihir. Akhirnya ketika suatu hari ada di jalan itu ada jalan lalu lalang itu ada hewan yang mungkin zaman dulu mungkin serigala atau singa. Orang-orang pada nggak berani lewat. Soalnya kalau lewat nanti bisa dimakan hewan. Akhirnya si pemuda tadi berdoa, ya Allah, jika yang kau cintai ini adalah perkara yang diajarkan rahim ini, matikanlah hewan. Akhirnya dia ambil kerikil kecil, dia lemparkan. Ternyata serigala atau singa tadi mati. Akhirnya dia semakin yakin dengan rohib itu. Dan dia punya kelebihan bisa menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang sakit kulit. Akhirnya sampai tersiar, bahkan sampai ke menterinya raja yang diberi. Akhirnya menteri tadi bilang, katanya kamu bisa menyembuhkan. Kata pemuda tadi, bukan aku yang menyembuhkan, tapi Allah yang menyembuhkan. Gimana kamu menyembuhkan? Coba tolong sembuhkan aku. Akhirnya bilang, berdoa kepada Allah, yang menyembuhkan adalah Tuhanku. Berdoalah dengan nama Allah. Ini dia masuk sama surga Muhammad Rasulullah. Terus dia bisa melihat. Ketika bisa melihat, dia akhirnya duduk lagi ke si raja. Rajanya kaget.
Siapa yang bisa menyembuhkan kamu? Yang bisa menyembuhkan aku adalah si pemuda tadi. Akhirnya pemuda tadi didatangi ke raja. Kamu bisa menyembuhkan? Ini. Enggak, aku enggak bisa menyembuhkan. Yang bisa menyembuhkan Allah, Tuhanku. Apa ada Tuhan yang lain lagi? Kata si raja. Ada. Tuhan bela Allah, Tuhan yang Maha Esa. Akhirnya si raja tadi karena yang ini materinya beriman, akhirnya siapa yang mengajari kamu? Akhirnya dia disiksa, si pemuda tadi disiksa. Tapi padahal pendeta tadi bilang nanti kalau kamu akan kena coba, kalau kamu dicoba kena cobaan, jangan tunjukkan aku ini. Tapi karena mungkin nggak tahan dengan siksanya, akhirnya dia bilang yang mengajari aku adalah pendeta. Akhirnya pendeta didatangi ke raja juga, disuruh balik ke agama, disuruh ke agama dulu. Nggak mau, akhirnya digergaji kepalanya sampai digergaji sampai terbelah. Setelah itu materinya tadi yang udah beriman tadi juga sama, disuruh kembali lagi ke agamanya, nggak mau juga, akhirnya juga digergaji juga. Terus selanjutnya tadi ngirim tentaranya untuk bunuh si pemuda tadi. Dia disuruh datang ke dibawa ke atas gunung. Nanti kalau ke atas gunung bilang dia mau nggak kembali ke agamanya dulu. Dia bilang nggak mau. Kalau nggak mau nanti jatuhkan dia dari atas gunung. Ketika di atas gunung ternyata di gunung gempa, digempal. Ketika gempa tentaranya yang malah jatuh, dia masih hidup lagi, datang lagi ke raja. Akhirnya raja menurut lagi tentaranya, bala tentaranya, ajak dia naik perahu di atas laut sana, bawa ke tengah laut sana. Suruh dia kembali ke agamanya. Kalau nggak mau nanti ceburkan ke laut. Sampai di atas perahu di tengah laut ternyata perahunya terombang-ambing, malah tentaranya jatuh. Dia masih hidup lagi, balik lagi dia ke raja. Kata pemuda tadi, kau nggak akan bisa bunuh aku kecuali dengan perkara yang aku perintahkan kepada kamu. Apa kata raja tadi? Kumpulkan orang-orang nanti, kumpulkan semua rakyat, kumpulkan, terus salib aku, salib. Nanti ketika kamu mau memanah aku, bilang Birobbikum, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut Allah Tuhannya pemuda. Akhirnya benar, rajanya tadi menyebut sesuai yang diajarkan sama pemuda tadi, Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya mati, meninggal. Setelah meninggal, akhirnya masyarakat tahu ternyata pemuda ini benar, Tuhan yang disembah benar. Akhirnya masyarakat Najran tadi akhirnya balik lagi ke agama Nasrani. Akhirnya berita tadi terdengar sampai terjadi orang-orang Najran masuk balik lagi ke agama Nasrani. Padahal itu yang ditakutkan, padahal dia tadi mau Yahudiisasi, mau menyahudikan semuanya. Ternyata orang-orang balik lagi ke Nasrani tadi. Akhirnya dibuat geria, terus di dalamnya dia dinyalain api. Orang-orang sudah datang ke situ, ditanya mau balik ke agama enggak? Kalau enggak mau, ceburin ke api, mati. Kalau enggak mau, ceburin ke api, mati. Sampai berapa? Sampai 20.000 orang semuanya dimasuki ke api. Ada seorang ibu yang bawa anak gendongannya itu masih kecil, tiba-tiba itu sambung, isbiri sabarlah, kau dalam kebenaran, isbiri sabarlah. Artinya dimasuki juga ke api, meninggal. Makanya ini kalau hadis ini di Riyadhus Shalihin itu di awal-awal dimasuki bab sabar, karena ada kata-kata kecil tadi yang masih gendong tidak bisa ngomong tadi, isbiri sabar. Makanya dimasukkan ke bab sabar. Karena dari tentara tadi api tadi, makanya disebutkan di surat Al-Buruj, kutilah ashabul ukhdud an-nari datil waqud. Kutilah ashabul ukhdud itu kan artinya kalian an-nari datil waqud, yang di dalamnya datil waqud api yang dikasih kayu-kayu bisa nyala. Ini sampai Buruj surat Al-Buruj yang ditanya ashabul ukhdud ini.
orang Nasrani. Karena kejamnya orang-orang ini, akhirnya orang Nasrani ini ada yang selamat, dia lari ke Syam sana. Syam waktu itu dikuasai oleh orang Nasrani, minta bantuan. Ini saat teman-teman kita yang Nasrani ini sekarang di pantai, disuruh masuk api, bunuh dijatuhkan ke dalam api, dibakar. Kita minta pertolongan. Kata raja di Syam, sana, kalau Syam ke Yaman, gak terjauh. Minta tolong yang di sana, yang di Habasyah sana. Nah, di Habasyah juga dikuasai orang Nasrani juga. Akhirnya dia minta tolong Raja Najasyi. Najasyi itu julukan untuk raja-raja yang ada di Yaman. Di mana? Di Ethiopia. Kalau Persia kan Kisra, kalau Romawi Kaisar. Kalau Najasyi itu untuk julukan raja Ethiopia. Habasyah, kalau dulu Habasyah, sekarang Ethiopia. Kalau Fir'aun dan Mesir itu Mesir. Nah, akhirnya Raja Najasyi ini kirim tentara banyak, mau numpas pasukannya dari Dunwas tadi. Dikirim pasukannya banyak. Di antara pemimpinnya adalah Abdullah. Akhirnya karena Dunwas ini merasa udah tersudutkan, nggak bisa kemana, akhirnya dia pergi. Orang ceritanya dia lari ke laut, bunuh diri di laut, atau dia meninggal di laut, mati di laut. Itu Dunwas. Akhirnya pemimpinan yang Raja Najasyi tadi ngirim pasukan tadi dari Ethiopia tadi, ada pemimpinnya namanya Abroha, sama satu lagi namanya Aryam. Akhirnya Raja Abroha berpikiran, kok dalam satu pasukan ada dua pemimpin, kan nanti malah mestinya jadi satu. Dan kalau katanya Raja Abroha itu orangnya sebenarnya nggak tinggi, pendek, tapi pintar, cerdas. Kalau yang Aryam ini tinggi, tapi orangnya secara fisik itu tinggi, tapi nggak pintar. Nggak terlalu pintar, kuat, tapi nggak terlalu pintar. Makanya akhirnya Raja Abroha ini biar pasukannya jadi satu gimana? Kalau kita perang antara pasukan yang kita bawa dengan pasukan yang Aryam, nanti korban yang banyak. Kalau itu kita lain-lainkan satu-satu, duel satu-satu. Tapi siapa Abroha tadi ketika datang janjinya satu-satu, dan sebenarnya dia bawa sama tentara, tapi tentaranya nggak muncul. Ketika udah nyampe lagi, akhirnya Abroha tadi sampai kena pukulannya Aryam. Makanya sampai sininya ini ada bekasnya, isinya pecah, hidungnya sama mulutnya. Makanya julukannya Abroha.